Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 069. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami dari pihak admin mohon maaf kepada semua teman-teman pencinta video ini, karena video sebelumnya judul videonya masih menyebut nama Putri. Untuk video selanjutnya kata Putri kami hilangkan, karena Maizy sudah berstatus seorang istri. Sebentar lagi ia akan berstatus seorang ibu. Kata Putri itu yang tepat untuk orang belum menikah. Sekali lagi admin mohon maaf. Mari kita lanjutkan kisah selanjutnya. Pada saat Maizy dan Brand sedang bersantai, menunggu waktu malam tiba. Memang baru waktunya semua pekerja pulang dari kantor. Maizy mendapat telepon dari Bapak Direktur. Ia menginformasikan bahwa semua permasalahan sudah selesai, tetapi tidak diberhentikan sepihak. Namun saya berikan surat pengunduran diri, agar mereka menandatanganinya. Di antaranya Bapak Direksi, Kepala Bagian dan satu pegawai staf yang bernama Robi. Maizy mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah bekerja dengan baik. Semenjak kejadian itu Deki merasa malu dengan Maizy. Seakan-akan ia membiarkan peristiwa seperti itu, padahal ia sama sekali tidak mengetahuinya. Ini pelajaran buat Deki, yang selama ini diberikan kepercayaan penuh. Malam pun telah tiba, saatnya waktu mereka beristirahat, karena besok masih banyak yang akan diselesaikan, apalagi seperti Brand. Sebelum matahari terbit dari ufuk timur, mereka berdua sudah pada bangun, karena mereka harus mempersiapkan kebutuhan beraktivitas hari ini. Apalagi seperti Maizy, harus mengurus kebutuhan sang suami. Seperti biasa Veronica pun sudah siap, apabila majikannya hendak berangkat. Maklum saja ia satu-satunya sopir pribadi. Semua sudah beres. Brand pamitan akan berangkat ke kantor galangan hari itu, karena di perusahaan yang lain sudah ia monitor kemarin. Maizy hari itu belum memikirkan untuk berkunjung ke perusahaan. Ia terfokus untuk mengontrol dari rumah. Namun ia pun tidak memastikan hari itu tidak keluar, karena kabar dari Deki biasanya tiba-tiba. Jam sudah pukul 9.25. Maizy baru dapat informasi dari Deki bahwa hari ini ada meeting semua bos pemilik perusahaan. Ia baru dapat informasi lewat grup. Acaranya akan dibuka pada pukul 14.30, bertempat di kantor rekan bisnis dekat perusahaan nomor 4. Maizy hanya memberi jawaban oke, karena waktu masih pagi. Maizy seperti biasa, supaya tidak merasa sepi, ia selalu di depan komputer. Ia selalu mengecek aktivitas di seluruh kantor cabang, karena setiap komputer di kantor yang berhubungan dengan laporan terkoneksi dengan komputer pribadinya di rumah. Tidak terasa Maizy duduk di depan layar komputer. Hari pun sudah masuk waktu siang. Sebentar lagi ia akan menghadiri acara meeting semua bos perusahaan. Sebelum ia bersiap-siap, Maizy memberi kabar kepada Brand. Ia minta izin keluar, karena ada acara meeting. Brand pun memberi izin, dan ia berpesan, ia pulang mungkin sudah malam, karena masih ada yang harus diselesaikan di kantor. Waktu tinggal 1 jam lagi. Maizy sudah bersiap untuk berangkat. Melihat majikannya sudah rapi, Veronica sudah menyiapkan mobil. Kapan majikannya bilang semua sudah beres? Benar, nyatanya belum sempat Veronica mematikan mesin mobil. Majikannya sudah berjalan menuju di mana mobil diparkirkan oleh Veronica. Mereka langsung berangkat menuju kantor yang Deki maksud. Ia melihat undangan yang dikirim oleh Deki. Hanya butuh waktu 30 menit mereka telah tiba. Ternyata hampir semua undangan sudah pada hadir. Maizy langsung saja berjalan menuju undangan yang lain. Mereka walaupun belum banyak saling kenal, mereka tetap saling menyapa. Waktu telah mendekati acara akan dimulai. Mereka bergegas untuk masuk ruangan yang sudah disediakan oleh panitia.
Acara pun sudah dimulai. Namun perjalanannya masih tampak alot, sebab masih banyak yang diperdebatkan, terutama tentang kebijakan dari pihak pemerintah, yang tidak berpihak kepada pengusaha. Waktu sudah berjalan 2 jam lebih, namun belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akhir di penghujung acara, belum juga membentuk suatu kesepakatan. Hingga acara selesai, semua undangan memilih pulang, tidak terkecuali Maisie. Selama di perjalanan menuju pulang, cuaca agak gelap seperti hendak hujan. Veronica sangat berhati-hati menyetir, karena penglihatan agak kabur. Apalagi sudah memasuki waktu malam. Belum lama tiba di rumah, hujan mulai turun. Maisie sangat khawatir dengan suaminya yang belum pulang. Apalagi kantornya tidak jauh dari bibir pantai. Pasti angin sangat kencang. Malam itu belum ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Maisie sudah mulai mengantuk. Menunggu suaminya belum juga pulang. Ia tertidur sendiri di tempat tidur. Waktu Brand pulang, Maisie sudah tertidur pulas. Brand tidak mau mengganggu istri sedang tidur. Ia sangat berhati-hati saat masuk kamar. Sudah waktu subuh, Maisie baru sadar. Suaminya sudah ada tidur di sampingnya. Karena hari sudah pagi, mereka bangun bersama-sama. Karena asisten orangnya rajin, sebelum majikannya bangun semua sarapan sudah siap. Dan juga Veronica dan Bapak Kodir pengurus taman. Saatnya waktu untuk berangkat kerja. Brand sudah siap meluncur. Ia berpamitan sama Maisie. Hari ini ia akan berkunjung ke kantor cabang nomor 7, yaitu perusahaan yang baru Maisie miliki. Memang tempat perusahaan ini yang paling jauh jaraknya dari rumah. Mendengar kata Brand, Maisie mau ikut karena ia sangat berkesan kalau ke sana. Karena jalan menuju ke sana masih banyak rerimbunan pohon di kanan kiri jalan. Brand pun tidak melarang Maisie mau ikut. Tetapi Maisie mengajak Veronica untuk teman nanti di mobil. Karena ia tidak akan turun dari mobil. Karena orang sudah pada banyak kenal. Setelah mobil sudah masuk hutan kawasan, Maisie meminta kepada Veronica untuk memperlambat laju mobilnya. Maisie sangat menikmati perjalanan itu, karena semua masih segar dan alami. Akhirnya mereka tiba juga di perusahaan yang dimaksud. Maisie memperhatikan security yang sedang berjaga. Bukan lagi security kemarin yang tertangkap basah, karena melakukan pungli samanya. Brand pun langsung masuk saja. Ia tidak berpura-pura mau melamar kerja hari itu. Tetapi ia memasuki setiap ruang kerja staf, sebelum ia menuju ruang kerja direksi. Selama Brand melihat ke setiap ruangan, tidak ada yang aneh. Namun ia terus menuju ruang kerja direksi. Brand dikejutkan dengan seorang staf menyetopnya, hendak menuju ruang direksi. Staf itu bertanya, "Bapak ada keperluan apa bertemu direksi?" Brand hanya menjawab, "Ada kepentingan." Namun staf itu belum memperbolehkan untuk masuk. "Sebelum tahu identitas Bapak, ada aturan apa?" tanya Brand. "Ini bukan aturan, Pak. Tapi demi keselamatan Bapak direksi." Mendengar penjelasan staf itu, Brand pun merasa kagum dengan tanggung jawabnya. Brand hanya berpesan, "Tolong sampaikan kepada Bapak direksi, ada orang mau bertemu sekarang, bernama Brand." Staf itu pun langsung menghubungi Bapak direksi dan menyampaikan pesan darinya. Baru Brand dipersilakan untuk masuk menjumpai Bapak direksi. Tetapi sebelum ia masuk, Brand mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman pencinta video ini. Brand berpesan tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa di like, share dan subscribe.